Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira wa ja'ala fihi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW menjadi pembimbing bagi umat manusia kepada ke jalan yang hak. Pembelajaran hadis di pertemuan kelima ini, insya Allah kita akan membahas bab tentang adab makan dan minum. Di antara adab makan dan minum yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah anjuran menjilati jari setelah kita makan. Kedua, makruh minum sambil berdiri. Dan yang ketiga, anjuran makan dan minum menggunakan tangan kanan. Hadis pertama dari adab makan yaitu anjuran menjilati jari setelah makan. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah ia mengusap tangannya sebelum ia menjilatinya atau dijelati yang lain." Muttafaqun alaih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, Islam merupakan agama yang sempurna dan dalam Islam diatur adab-adab makan. Hal ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Seperti perintah membaca basmalah sebelum kita makan. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oleh karenanya, sampai makan pun ada pahalanya dan ibadah di dalamnya. Sebaik-baik petunjuk adalah Rasulullah SAW. Dan tidak ada kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, melainkan di dalamnya ada kemaslahatan dan tidak ada larangan yang dilarang oleh Rasul, melainkan di dalamnya ada mudarat yang bisa mendatangkan bahaya. Baik diketahui oleh orang yang mengetahuinya atau tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Olehnya, inilah pentingnya kita beriman. Karena ketika kita beriman, apapun yang kita tidak tahu tentang hikmahnya, kita akan mendengar dan akan menjalankannya. Adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diantaranya, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya. Mengapa kita diperintahkan untuk menjilati jari kita setelah kita makan? Tujuannya agar kita tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena kita tidak tahu di mana Allah memberikan berkah dalam makanan kita. Mungkin ada orang yang berkata, menjilati jari adalah jorok. Tapi ketahuilah bahwa tidak jorok menjilati jari, karena sebagai seorang muslim kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Ulama mengatakan, jika pada kondisi di mana seseorang sulit untuk mengamalkannya, maka minimal jangan ia membuang-buang makanan, jangan mubazir, jangan boros, dan sisa makanan tersebut jangan dibuang di tempat yang kotor. Karena makanan yang sangat dimuliakan, yang merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Menjilati jari setelah makan merupakan salah satu sunnah dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini juga telah dibuktikan dalam ilmu kedokteran, bahwasanya pada jari jemari kita ada bakteri yang bisa membantu untuk mempercepat lambung mencerna makanan. Jilati jari bukan dilakukan di tengah-tengah makan, tetapi menjilati jari dilakukan setelah kita selesai makan. Dan Rasul juga memberikan contoh kepada diri kita ketika kita makan dengan menggunakan tangan, kita
gunakan 3 jari, yaitu jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Hal ini tujuannya untuk menunjukkan sikap tawadhu dan kesederhanaan. Boleh saja kita menyodorkan jari kita kepada yang lain untuk dijilati, dan kita sodorkan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan diri kita, diantaranya istri ataupun anak, dengan tujuan untuk menunjukkan kecintaan yang sangat. Ketika kita meminta orang lain, walaupun orang terdekat diri kita, untuk menjilati jari kita setelah makan, tapi kita tidak boleh memaksa. Ada minum yang kita pelajari di pertemuan ini adalah makruh minum sambil berdiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian minum dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara zahir menunjukkan bahwasanya dilarang seseorang minum dalam kondisi berdiri, karena dalam kaidah usul fikih al-aslu fin nahyi at-tahrim, bahwasanya hukum asal dalam larangan adalah pengharaman. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya minum dalam kondisi berdiri hukumnya haram. Kemudian, jika seseorang minum dalam kondisi berdiri, maka ia berdosa karena hukumnya haram. Sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa minum sambil dalam kondisi berdiri itu bukan sesuatu yang utama. Yang lebih baik, yang lebih utama adalah minum dengan kondisi duduk. Karena Rasulullah SAW kadang melakukan sesuatu sekali atau berulang kali dalam rangka untuk menjelaskan suatu hukum. Dan kadang juga beliau merutinkan sesuatu untuk menunjukkan afdoliyah sesuatu yang jauh lebih utama. Maka jika sekarang kita minum sambil berdiri, Rasulullah SAW menganjurkan kita atau kita diperintahkan agar memuntahkan apa yang kita minum. Minum sambil duduk itu jauh lebih tenang, lebih enak, dan lebih menyehatkan untuk tubuh. Sedangkan minum sambil berdiri akan membahayakan dinding lambung sehingga rentan mengalami radang lambung. Kemudian, bagaimana dengan hadis-hadis yang menunjukkan akan bolehnya minum sambil berdiri? Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku memberi minum kepada Rasulullah SAW dari air Zam-Zam, lalu beliau minum sambil berdiri. Dan hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri, begitu pula pernah dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Tirmidzi. Melihat hadis yang seolah-olah bertentangan antara satu yang dengan yang lainnya, maka para ulama berpendapat tidak haramnya minum dalam kondisi berdiri, hanya saja tidak utama jika seseorang minum dalam kondisi berdiri. Maka jika seseorang butuh makan atau minum sambil berdiri, maka tidaklah bermasalah, karena hal ini hanya merupakan suatu kelonggaran. Namun, jika minum dan makan sambil duduk itu jauh lebih baik. Maka kesimpulan dari hadis ini bahwasanya sunahnya seseorang minum dalam keadaan duduk, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Namun, jika dia ada keperluan, dia boleh minum dalam keadaan berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Ketiga, adab makan dan minum yang akan kita bahas adalah tentang anjuran makan dan minum menggunakan tangan kanan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika dia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW biasa menggunakan tangan kanan untuk sebagian besar urusan yang baik. Termasuk di dalamnya adalah masalah makan dan minum, beliau senantiasa mendahulukan tangan kanan. Dalam hadis, menggunakan kata perintah, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, falyakul biyaminih, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim memperhatikan adab ini dan tidak meremehkannya, dan juga ia hendaknya tetap bersemangat untuk mentaati Allah dan Rasulnya, serta bersemangat untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri ketika ada uzur, maka hukumnya boleh. Sedangkan makan dan minum dengan tangan kiri tanpa uzur, maka ada dua pendapat ulama. Pertama, hukumnya makruh. Karena menurut Syekh Shalih Al-Asyaikh memaknai bahwa dalil-dalil larangan makan dan minum sebagai larangan yang sifatnya bimbingan yang tidak sampai haram, namun makruh litanzih. Pendapat kedua yaitu mengatakan haram. Karena menurut kaidah, perintah terhadap sesuatu merupakan larangan terhadap kebalikannya. Maka perintah makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, maka itu sudah cukup untuk menguatkan keharamannya menggunakan tangan kiri untuk makan dan minum, karena termasuk dari perbuatan syaitan. Mufradat dari 3 hadis tentang adab tentang makan. Akala artinya makan, lawan katanya adalah syaraba, yaitu minum. Yamsahu artinya mengusap. Yal'aqaha ay yatanawaluha bilisanihi binafsihi, yaitu menjilati jari sendiri. Yul'iqaha ay yatanawaluha bilisanihi bighairihi, yaitu dijilati oleh orang lain. Qa'iman artinya berdiri, lawan katanya adalah qa'idan, yaitu duduk. Yaminun artinya kanan, lawan katanya shimalun, yaitu kiri. Kesimpulan dari hadis adab makan, yang pertama, dianjurkan untuk menjilati jari baik oleh diri sendiri ataupun meminta kepada orang lain setelah kita makan. Karena kita tidak tahu di mana Allah meletakkan keberkahan pada makanan tersebut. Kemudian kita diperintahkan di dalam hadis ini untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan, karena setan menggunakan tangan kiri untuk makan dan minumnya. Dan yang ketiga, makruh kita minum sambil berdiri. Semoga kita bisa melaksanakan adab-adab makan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf jika dalam penyampaian banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.